Takutnya dia kemana di dengan kalau mendingan udah lah orang dulu istirahat dah bisa sampai. Halo, baik, saya mulai dulu aja sebagai moderator sambil menunggu yang lain. Silakan yang lain di unmute dulu audionya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Syekh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida amma ba'd. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita kembali di room Zoom untuk menuntut ilmu yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz Andi Kemudin, dan alhamdulillah beliau sudah berada di room kita. Baik, sebelum kita mulai saya akan sedikit membacakan biodata beliau. Nama asli beliau adalah Andi Kemudin, SPDI MA. Beliau lahir di Tarakan tanggal 24 Oktober 1981. Beliau sudah menikah, kemudian beliau berasal dari Makassar, kemudian sekarang berdomisili di Kabupaten Cianjur. Kemudian untuk riwayat pendidikan formal beliau pernah lulus di SD 191 Kabupaten Pinrang, kemudian MTS Mujahidin Kabupaten Pangkep, kemudian MA Mujahidin Kabupaten Pangkep, kemudian di Stiba Makassar juga alhamdulillah beliau selesai. Kemudian melanjutkan di Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Al-Aqidah, Jakarta. Kemudian beliau juga lulus tahun 2012 S2 Studi Islam Agama Islam konsentrasi Ulumul Hadis di Institut Ilmu Al-Quran, Jakarta. Kemudian beliau juga ada beberapa pengalaman berorganisasi, diantaranya adalah organisasi pelajar Pondok Modern Mujahidin di Pangkep, kemudian BEM atau Badan Eksekutif Mahasiswa di Stiba Makassar. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja ke materi. Kepada Ustadz Andi Kemudin, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil ikhwan, para sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan izin dan taufik Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan malam ini kita diberikan kesehatan sehingga kita bisa bermajelis ya, walaupun dalam suasana yang berbeda dari waktu-waktu yang telah lalu ya, tetapi ya, insya Allah ya, ini tidak mengurangi ya, keutamaan tafaqquh fid din ya. Semoga ya Allah Subhanahu wa taala mencatat ya kehadiran kita di majelis ini sebagai amalan ya, pemberatnya timbangan ya, kita ya semua. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, pada kesempatan yang malam yang berbahagia ini ya, insyaallah kita akan yang membahas satu pembahasan ya, tema yang ya, begitu penting, yang begitu urgen, yaitu al-muslim ma'a rabbih. Al-muslim ya ma'a ya rabbih, ya seorang muslim dengan Rabbnya, dengan ya, Tuhannya. Taufik ini ya, pembahasan ini ya, ini dari satu ya buku yang ditulis ya oleh
Dr. Muhammad Ali Al-Hashimi dalam judulnya Syakhsiyatul Muslim kama yasubuha al-Islam fil kitabi was sunnah. Kepribadian Muslim ya sebagaimana atau menurut ya Al-Quran dan As-Sunnah. Ikhwani wa akhwati fiddin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya sebelumnya kita masuk ya pada tema kita ya bagaimana seorang muslim yang terhadap Rabbnya, ya maka sebagai muqaddimah dalam ya kitab asli ya di sini sang penulis ya ingin ya memberikan ya arahan ya kepada kita semua ya. Ya beliau mengatakan ya innallaha lam yunazzil hadzal din min fawqi sab'i samawatin liyakuna nazariyat tastamti'ul uqul bi munaqashatiha wa la liyakuna kalaman muqaddasan yatabarraku an-nas bi tilawati wa hum la yafqahuna hadiyahu wa la yadrikuna ma'anihi wa inna ma anzalahu Allah liyahkuma hayatal fardi wa yunazzima hayatal usra wa yaquda hayatil mujtama' wa liyakuna nuran yudiu tariqal bashari wa yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Jadi secara umum ya dalam ya muqaddimah ya pengantar dari ya buku ini ya Syakhsiyatul Muslim kama yasubuha al-Islam fil kitab was sunnah, jati diri atau kepribadian ya, bagaimana seorang muslim sebagaimana yang digambarkan ya Islam dalam Al-Quran maupun As-Sunnah. Ya dalam pengantar ini ya beliau yang ingin menyampaikan kepada kita ya semua, innallaha, sesungguhnya Allah lam yunazzil hadzal din, ya tidaklah menurunkan ya agama ini. Jadi Islam ini tidak diturunkan min fawqi sab'i samawat, ya dari langit yang ketujuh ya, liyakuna nazariyat, ya hanya sebatas teori belaka yang hanya sebatas ya konsumsi ya akal kita semata. Ya kita bersenang-senang ya dengan ya ayat-ayat Al-Qur'an yang hanya sebatas konsumsi akal ya bimunaqasyatiha, ya memperdebatkannya ya mendiskusikannya. Ataukah kita menjadikan ya Al-Qur'an ini hanya sebatas kalaman muqaddasan, ya perkataan yang suci yang kita mengambil berkah, ya manusia hanya sebatas yang mengambil berkah dengan tilawah yang membacanya. Wa hum la yafqahun, ya, dia tidak memahami ya apa maksud ya apa makna yang terkandung ya dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ya di sini sebatas ya arahan ya taujih ya dari penulis buku ini. Jadi Al-Quran yang Allah Subhanahu wa taala ya turunkan kepada ya seluruh yang makhluk ya, kepada manusia ini ya dari langit yang ketujuh, ini bukan hanya sebatas teori belaka ya untuk konsumsi akal kita ya diperdebatkan ya diperbincangkan, ataukah hanya sebatas ya kita bertabarruk ya mengambil berkah ya dengan tilawahnya ya dengan bacaannya, kosong daripada yang memahami ya makna-makna yang terkandung di dalamnya. Ya ini ya bukan ini yang maksud yang diturunkan ya Al-Qur'an. Wa inna ma anzalahu Allahu liyahkuma hayatal fardi. Ya akan tetapi Al-Qur'an ini ya wahyu Allah Subhanahu wa taala diturunkan ini betul-betul ya untuk ya dijadikan ya hakim ya dalam kehidupan yang individu kita, untuk mengatur kehidupan yang keluarga ya rumah tangga kita, untuk yaqud hayatal mujtama, memimpin ya mengarahkan ya kehidupan yang bermasyarakat, untuk menjadi cahaya yudiu tariqal bashar. Jadi Al-Quran
yang Allah Subhanahu wa taala turunkan ya ke muka bumi ini ya benar-benar ya dijadikan sebagai rambu. Ya, rambu kehidupan ya, baik individu ya, sebagai keluarga ya, sebagai masyarakat bahkan berbangsa. Wal yakuna nuran ya, agar menjadi cahaya yang menerangi ya jalan kehidupan yang manusia. Wa yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur, yang mengeluarkan ya manusia itu ya dari kegelapan yang menuju ya cahaya. Ya, ini sebagaimana dalam surah Al-Maidah ayat 15 dan 16 ya, Allah Subhanahu wa taala menegaskan qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin yahdi bihillahu man ittaba'a ridwana subulas salam wa yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur biiznihi wa yahdihim ila siratin mustaqim. Ya ikhwani wa akhwati fiddin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya ini ya secara umum ya sebagai pengantar ya dalam yang muqaddimah ini ya, makanya ya di dalam buku ini ya, insyaallah ya satu persatu yang akan dibahas ya bagaimana seorang yang kehidupannya seorang muslim ya, terhadap rohnya, kemudian terhadap ya, dirinya pribadi, ya, terhadap ya, keluarganya, ya, terhadap masyarakatnya, terhadap ya, istri dan anak-anaknya, ya, terhadap tetangganya, ya, saudara-saudaranya. Insya Allah, ya, poin demi poin yang mudah-mudahan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan kesempatan yang kesehatan kepada kita semua, ya, sehingga satu persatu ya, kita bisa ya, menyelesaikan dan membahas buku yang sangat bagus ini. Ya insya Allah pada kesempatan ini ya kita akan membahas al-muslim ma'rabbihi. Ya seorang muslim ya terhadap Rabbnya. Ya bagaimana ya seharusnya. Ya bagaimana kepribadian ya seorang ya muslim terhadap ya Rabbnya. Sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya ya hal yang pertama dan utama adalah ya, bagaimana kita yang menunaikan ya hak-hak ya Allah ya atas ya, diri kita. Ya sebelum kita ya berbicara ya terhadap ya hak asasi manusia, ya mungkin terlebih dahulu kita mempertanyakan ya diri kita. Ya sejauh mana ya hak-hak ya Allah Subhanahu wa taala yang sudah kita ya tunaikan. Ya, sehingga ya, ini yang menjadi pegangan, ya, pedoman yang bagi ya, setiap kita. Ya ikhwani yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana ya seorang muslim, ya kepribadian yang seorang muslim ya, terhadap Rabbnya. Secara yang umum ya di sini beliau yang menyebutkan ya beberapa ya poin. Ya kita yang menyebutkan dulu ya secara yang umum. Ya, kemudian ya, insya Allah ya, satu ya persatu yang kita akan menyebutkan ya, sebagaimana yang dijelaskan ya Syekh. Yang pertama ya mukminun yaqidun, ya mukminun yaqidun. Ya, seorang yang pertama adalah mukminun yaqidun. Jadi al-mu'min ma'arabbih, ya, bagaimana seorang beriman kepada Rabbnya yang pertama adalah mu'minun yaqidun. Ya, secara umum ya mukmin yaqidun, ya, mukmin yang sadar. Yang kedua adalah muti'u amri rabbih, yang taat ya, terhadap perintah Rabbnya. Kemudian yang berikutnya adalah yash'uru bimas'uliyatihi an ra'iyatihi. Ya, merasakan tanggung jawab di atas kepemimpinannya. Ya, merasakan ya tanggung jawab ya, terhadap ya umat. Siapa yang dia pimpin, ya, baik dia sebagai kepala keluarga ataukah ya orang yang diamanai sebagai pemerintah ya dalam ya, masyarakat setempat.
Ya, kemudian radin bi qada'illahi wa qudratihi. Ya, ridho ya terhadap qada atau takdir ketetapannya Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kelima adalah awwab, yaitu kembali kepada ya Allah. Ya mungkin kita cukupi ya pada 5 ya pembahasan ini. Kita kembali, jadi bagaimana seorang muslim ya terhadap Rabbnya. Yang pertama adalah mukminun yaqidun. Ya, apa yang dimaksud dengan mukminun yaqidun? Ya, mukmin yang sadar. Ya, mukmin yang mawas diri. Ya, mungkin yaqidun ini ya kalau kita pernah belajar ya bahasa Arab ya kita sering mendengar ya kata-kata misalkan istaiqadha, ya stayqidu, ya terbangun atau terjaga. Jadi mukmin yaqidun ya apa yang dimaksud dengannya? Mukmin yang tersadar. Ya mukmin yang ya tidak tidur. Ya inna awwala ma yatlubul Islam minal muslim ay yakuna mu'minan billahi haqqal iman wathiqus silah daimuz dzikri lahu wat tawakkul alaihi. Jadi yang dimaksud dengan mukmin yaqidun, ya mukmin yang sadar, adalah seorang mukmin yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala ya dengan sebenar-benar ya keimanan. Ya mukminan billahi haqqal iman. Wathiqus sila bihi. Jadi seorang ya mukmin yang yaqidun adalah yang senantiasa menjaga ya hubungannya kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wathiqus sila bihi. Jadi hubungannya kepada Allah Subhanahu wa taala itu sangat kuat. Daimuz dzikri lahu wat tawakkul alaihi. Jadi mukmin yang yaqidun, yang sadar adalah mukmin yang daimuz dzikri. Senantiasa ya berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wat tawakkal alaihi. Bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Yastamiddu minhu al-aun ma akhzihi bil asbab. Jadi orang mukmin terhadap Rabbnya adalah seorang mukmin yang senantiasa memohon pertolongan kepadanya. Senantiasa memohon pertolongan kepadanya ma akhzihi bil asbab, ya dengan melakukan yang sebab datangnya pertolongan. Wa yahussu fi a'naqi annahu bihajatin dauman ila quwwatillah wa 'aunihi wa ta'yinihi. Jadi mukmin terhadap Rabbnya ya mereka adalah ya orang-orang yang senantiasa ya merasakan ya di dalam lubuk hatinya bahwa ia bihajatin dauman ila quwwatillah. Senantiasa butuh kepada kekuatan pertolongan yang Allah Subhanahu wa taala. Mahma badala min juhdin. Walaupun ia mengerahkan segenap kesungguhan dan melakukan berbagai macam sebab. Jadi mukmin yang sadar, mukmin yaqidun terhadap Rabbnya adalah yang mukmin yang merasakan di dalam lubuk hatinya. Artinya tidak ada daya, tidak ada kekuatan. Ya, apapun yang dia lakukan itu tidak akan bisa tercapai kecuali dengan izin dan pertolongannya Allah Subhanahu wa taala. Wal muslimul haqq as-shadiq yaqidul qalb mufattahul basirah mutanabbih ila badi'i sun'illah fil kaun. Jadi seorang muslim yang benar-benar sadar, itu seorang muslim yang sejatinya hati pandangannya terbuka.
yaqidul qalb, ya hatinya terbuka. Mufattahul basirah, ya sadar, ya pandangannya terbuka, ya hatinya terbuka, ya. Sadar, ya akan betapa ya indahnya ya ciptaannya Allah Subhanahu wa taala ya, di alam semesta ini. Mungkinun anna yadawul khafiyatil ulya yallati tusayyiru amral qaum. Jadi seorang muslim terhadap Rabbnya, mereka adalah ya orang-orang yang senantiasa yakin bahwasanya tangan Allah, ya, anna yadawul khafiyah, yang tidak terlihat ya oleh kita, yang maha tinggi, dialah yang menjalankan ya urusan ya alam ya, semesta ini. Dialah yang menjalankan semua ya urusan yang manusia. Wa min huna wa zakirun dauman ilallah. Dari sini ya dia akan tersadar kalau semuanya ya berada di tangan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Mulai dari yang terkecil sampai yang terbesar. Ya maka dia sini akan sadar. Zakiran dauman lillah. Ya, dia akan menyadari dan senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia akan melihat tanda kekuasaannya yang tak terbatas ya dalam segi kehidupan dan dalam segala pemandangan di alam ini ya, sehingga betul-betul ya akan menambah ya keimanan seorang hamba, ya akan senantiasa ya dia berzikir ya mengingat ya Allah Subhanahu wa taala. Jadi secara ringkas, al-muslim ma'a rabbih, seorang muslim yang terhadap Rabbnya yang pertama adalah mu'minun yaqidun. Ya, mu'min yaqidun. Jadi mu'min yang sadar. Dia sadar ya dari relung hatinya yang betul-betul mengetahui bahwasanya segala sesuatu ya, di muka bumi ini, mulai dari yang terkecil ya, sampai yang terbesar, ya, semuanya berada di tangannya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, mukmin yang yaqidun, yang sadar ya, ketika ya dia melihat ya, ciptaannya Allah, ya, makhluk-makhluknya, ya, ini akan menjadikan hatinya koneksi ya, terhadap kebesarannya Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam hal ini ya, surah Al-Imran ayat 190 ya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ya, bagaimana ciri al-mu'min yaqidun, orang yang sadar. Ya, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab alladzina yazkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzabannar. Ya, mukmin yang sadar itu adalah sebagaimana yang terkandungnya dalam ayat ini, inna fi khalqis samawati wal ardh. Ya, sesungguhnya dalam penciptaannya langit dan bumi, wa ikhtilafil laili wan nahar, pertukarannya malam dan siang, la ayatin, ya, terdapat tanda-tanda yang kebesaran kekuasaan Allah li ulil albab, bagi orang-orang yang memiliki akal. Kemudian dari situ alladzina yazkuruna Allah qiyama. Ini tanda orang yang sadar. Jadi ketika dia melihat ciptaan Allah yang begitu menakjubkan, penciptaan langit, ya, bumi, dan ya, apa aja yang ada di antaranya, di antara keduanya, alladzina yazkuruna Allah qiyama. Maka di hatinya itu akan mengingati Allah Subhanahu wa taala. Baik dalam keadaan berdiri ya duduk ataukah berbaring, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi, senantiasa memikirkan, menghayati
penciptaan langit dan bumi. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Tuhan kami, yang Engkau tidak menciptakan ini yang sia-sia. Subhanaka, Maha suci Engkau. Faqina adzabannar. Maka lindungilah kami dari azab neraka. Ya, ini seorang muslim terhadap Rabbnya yang pertama, itu mukminun yaqidun. Ya, mukmin yang tersadar. Ya, jangan sampai selama ini kita termasuk mukmin yang yanam, yang tertidur. Ya, mata kita terbelalak, ya, namun kita tidak bisa mengambil ibrah, tidak bisa mengambil pelajaran, atau tidak menjadikan hati kita ini tunduk, ya, takut atau terkesima dengan kebesarannya Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa fi anfusikum ya fala tubsirun. Pada diri kita ini, yang kalau kita ingin mentadaburi, ya maka kita akan betul-betul ya menjadi mukmin yang sadar. Ya, siapa sih kita ini? Siapa sih kita ini? Kita ini ya lemah, dhaif. Ya, misalkan kita mengambil hikmah, ya, pelajaran dari COVID-19 ini, satu makhluk yang begitu kecil, ya, tidak nampak ya oleh mata, ya, harus melalui mikroskop. Dengan yang memperbesar, ya, berjuta-juta ya baru terlihat yang namanya bakteri itu. Ya, makhluk yang sekecil ini ya bisa memporak-porandakan ya manusia ya di hampir seluruh ya dunia ini. Ini kebesarannya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana lagi ya kalau yang lebih besar tentang hari kiamat. Tentunya ya, ini harus kita menjadi bahan ya, renungan bagi kita semua. Ya, taib. Ya, kemudian al-muslim ma'a rabbih, ya, seorang muslim terhadap Tuhannya yang berikutnya adalah muti'un amra rabbih. Muti'un amra rabbih. Muti'un amra rabbih. Ya, muti'un amra rabbih. Ya, seorang muslim terhadap Rabb-nya adalah mereka adalah yang taat pada perintah ya Rabb-nya. Jadi setelah tadi dia sadar, dia melihat kebesarannya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalam pembahasan tauhid ya rububiyah. Kita sudah meyakini ya keimanan kita tentang rububiyah Allah Subhanahu wa taala, ya maka konsekuensi daripada itu, kelaziman dari hal itu, ya maka seorang muslim terhadap Rabb-nya adalah muti'u amra rabbih. Mereka adalah ya orang yang taat kepada ya perintah ya Allah Subhanahu wa taala. فلا بدع أن يكون المسلم الصادق مطيعا لله في أمره كله مخبتا خاشعا وفاقا عند حدوده وقافا عند حدوده ممتثلا أمره ولا خالف هواه. Ya, seorang muslim ya hendaklah ya taat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam semua perintahnya. Dia berserah diri, ya khusyuk. Waqafan, dia berhenti inda hududihi, ya pada batasan-batasannya Allah Subhanahu wa taala. Waqaf, ya berhenti pada apa yang seharusnya kita ya berhenti, batasan-batasan Allah. Dia adalah ya apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu walaupun bertentangan dengan hawa nafsunya. Ya, secara nafsu ya keinginan diri kita ya kita ingin makan ini ya makan itu. Tapi ketika ya kita yang melihat dia adalah hal yang dilarang, diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia harus berhenti, menahan dirinya. Itu adalah muti'un, ya. Orang muslim yang taat ya kepada Allah.
menyenangkan di hati. Ya, dia menginginkan yang sesuatu, tapi dia adalah hal yang diharamkan, yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pada saat itu dia harus wakaf. Ya, berhenti, yang menahan dirinya ya, dari batasan Allah Subhanahu wa taala. Ya ikhwani fiddin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi seorang muslim ya, terhadap Rabb-nya ya, dia adalah ya, taat kepada Allah, patuh kepada petunjuknya, walaupun ya tidak sesuai dengan ya, seleranya. Ya, tolak ukur ya iman seorang muslim adalah ketaatannya, kepatuhan dan melaksanakannya perintah Allah dan Rasul-Nya, baik yang besar maupun yang kecil, tanpa memilih ya, sikap waspada dan ya, pengecualian. Ya Allah Subhanahu wa taala ya, melalui ya, lisan Rasulullah SAW ya, disebutkan la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawa tab'an lima jitu bihi. Ya, dalam hadis Arba'in Nawawi disebutkan ya la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawa tab'an lima jitu bihi. Tidak beriman ya salah seorang di antara kalian sehingga hawa nafsunya itu ya mengikuti apa yang saya bawa, yaitu apa yang disampaikan yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Ya, bahkan dalam Al-Quran yang Allah Subhanahu wa taala menegaskan, "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima." Maka demi Tuhanmu ya, demi Rabbmu, mereka pada hakikatnya tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu Muhammad hakim, memutus keputusannya dalam perkara yang mereka perselisihkan. Kemudian mereka tidak merasa keberatan yang di dalam hati terhadap putusan yang kamu berikan dan mereka menerima yang sepenuhnya. Jadi fala wa rabbika, maka demi Tuhan tidak beriman sampai betul-betul ya benar-benar ya kita ya muti' ya taat ya, menjadikan Rasulullah itu sebagai hakim ya, dalam permasalahan yang kita hadapi. Ya, tidak sebatas di situ. Tsumma la yajidu fi anfusihim harajan. Ya, jadi tidak ada keberatan ya di dalam hati kita ya, terhadap keputusan ya, ketetapan ya sunnah Rasulullah SAW ya, menerima ya secara sepenuhnya. Ya ini diantara yang makna muti'un ya, di amri rabbih ya, muti'un amra rabbih ya, taat kepada perintah yang Allah Subhanahu wa taala. Innahu al-istislam al-mutlaq li hukmillah wa rasulih wa ta'atul kamila al-mutlaqah aidan wa bidunihima la yakun iman wa la yatahaqqaq al-islam. Ya, ini adalah ya bentuk penyerahan diri kepada hukum Allah dan Rasul-Nya. Ketaatan yang sempurna, ketaatan yang mutlak. Tanpa keduanya tidak ada iman, ya tidak tercipta ya Islam. Ya oleh karena itu ya tidak ada penyelewengan, ya tidak ada penyimpangan ya dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi perintah Rasulullah ya dalam kehidupan seorang muslim. Ya, baik itu dalam ya, pribadi ataukah ya dalam keluarga yang menjadi tanggung jawab yang di bawah ya kekuasaan. Ya ikhwani fiddin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
taala. Ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala ini ketaatan yang mutlak. Ya, kita dalam Al-Qur'an yang digambarkan ya seorang mukmin itu adalah yang mereka yang sami'na wa ata'na. Kami dengarkan dan kami yang taati. Ya, bukan kebanyakan yang orang ya sami'na wa asaina atau sami'na wa fakkarna. Kami dengar dan kami pikir-pikir dulu. Kalau sesuai dengan hawa nafsu atau memberikan ya, keuntungan secara material, ya jalankan. Ya, kalau tidak, ya tidak. Nauzubillah ya. Ya ini bukan sikap ya seorang muslim terhadap Rabbnya. Ya ini yang kedua. Jadi seorang muslim terhadap Rabbnya adalah mereka adalah yang muti'un amra rabbih. Mereka adalah yang orang-orang yang taat kepada Rabbnya, kepada Allah dan kepada ya Rasulnya, bilal istisna tanpa pengecualian. Kemudian al-muslim ma'a rabbih yang berikutnya adalah yashkuru bimas'uliyatihi an ra'iyatihi. Yang merasakan tanggung jawab di atas kepemimpinannya. Ya, seorang muslim terhadap Rabbnya, ya dia harus merasakan tanggung jawab. Tanggung jawab sebagai apa? Sebagai seorang pemimpin. Ya, kullukum ra'in, karena pada hakikatnya kita ini adalah pemimpin. Dan kelak akan diminta pertanggungjawaban terhadap apa yang kita. Ya, maka sikap seorang muslim terhadap Rabbnya dia harus yashkur, ya, merasakan bimas'uliyatihi an ra'iyatihi, yang merasakan tanggung jawab di atas ya kepemimpinan yang Allah Subhanahu wa taala bebankan ya. Ini bagaimana caranya? Dzalika annahu ma min taqsirin aw tahawunin aw tafritin fi jambillahi wa rasulihi yaqa fihi ahad afradi usrati hadzal muslim illa wa huwa mas'ulun an. Jadi bagaimana kita yang merasakan ya tanggung jawab ini? Ya, tidak ada satu kelalaian, ya, kesalahan, pelanggaran atas hak Allah dan hak Rasulnya yang terjadi pada salah satu anggota ya keluarga muslim, kecuali ia akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah Subhanahu wa taala menegaskan sebagaimana yang tadi kita sebutkan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Rawahu muttafaqun alaihi. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian bertanggung jawab atas apa yang kalian pimpin. Ya, kita sebagai kepala keluarga, ya, maka kita bertanggung jawab, akan dimintai pertanggungjawaban ya, terhadap istri kita, anak-anak kita. Artinya tidak ada satu kesalahan, pelanggaran atas hak Allah dan Rasulnya, ya, kecuali nanti kita akan ditanya. Kalau kita sudah mendakwainya, menjelaskannya, insya Allah, ya tentunya bebannya yang kelak di akhirat akan lebih ringan. Tetapi kalau kita yang bermasa bodoh ya terhadap kesalahan atau pelanggaran di tengah-tengah keluarga kita, ya kita cuek, ya maka ya kelak ya hisabnya ini ya tentunya akan yang lebih berat dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa hadhihi al-mas'uliyatu allati yahussu al-muslim as-sadiq min jara'i tafriti ahadi afradi usratihi takhidu janbahu fala yutiqu 'alayhi sabran
wa yusari'u fi izalati asbabiha mahma takun nata'ij. فما يصبر على هذه المسؤولية وما يتم السقوط عليها إلا رجل في إيمانه ضعف وفي دينه رقة وفي رجولته khawar. Ya, tanggung jawab semacam ini ya harus ya dirasakan oleh setiap muslim. Ya. Kesalahan yang dilakukan ya, oleh anggota keluarga ya ini akan menggores hatinya. Sehingga ia tidak sabar ya, segera untuk menghilangkan ya, sebab tersebut. Menghilangkannya sebab ya apapun yang akibat. Dia tidak sabar karena tanggung jawab ini. Dia tidak bisa tinggal diam. Jadi seorang muslim harus merasakan ini mas'uliyah. An ra'iyati, ya, ketika ada kesalahan atau pelanggaran yang di rumah tangga kita ya sebagai bawahan kita atau dia sebagai seorang pemimpin ya, dia tidak tinggal diam, pokoknya dia tidak sabar ya berupaya untuk menghilangkan penyebab tersebut. Kapan dia cuek ya bermasa bodoh ya, tidak merasakan tanggung jawab ini, kata Syekh ya ini tidak terjadi kecuali rajulun fi imani dha'fun. Ya, tidak terjadi kecuali pada seseorang yang pada dirinya itu keimanan yang lemah. Ya. Illa rajulun fi imani dha'fun, kecuali orang yang lemah iman. Wa fi dini riqqah. Artinya ya agamanya kurang. Bahkan ya wa fi rajulatihi khawar. Ini kejantanannya ini dipertanyakan. Artinya rajulatu. Jadi seorang pemimpin yang ketika bermasa bodoh ya terhadap ya, dia tidak merasakan ya tanggung jawab ya akan apa yang dia pimpinnya, apa yang dia pimpin ya, baik sebagai keluarga ataukah dia sebagai pemimpin di masyarakatnya bermasa bodoh ya ini tidaklah terjadi kecuali orang tersebut ya keimanan yang kurang atau rajulatuhu ini kejantanannya ini dipertanyakan, kepemimpinannya ya kurang. Nah, ini poin yang ketiga. Ya, poin yang ketiga yaitu yashkuru bimas'uliyati an ra'iyati. Jadi merasakan tanggung jawab ya, sebagai pemimpin. Ya, kemudian yang berikutnya adalah radin bi qada'illahi wa qadarihi. Seorang muslim terhadap Rabbnya yang berikutnya adalah radin bi qada'illahi wa qadarihi, yang menerima qada dan qadar, takdir Allah Subhanahu wa taala, khairihi wa syarrihi, baik yang baik maupun yang buruk. Namun pada hakikatnya semua apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan, semua apa yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan kepada hambanya, dia adalah sesuatu yang baik. Karena Allah alimun, ya Allah Maha mengetahui. Allah hakimun, ya Allah Maha bijaksana. Wa ma ana bizallam. Ya Allah tidak akan pernah yang berbuat zalim sedikit pun terhadap. Ya, namun menurut kacamata kita yang terbatas, ya kita beriman kepada takdir Allah khairihi wa syarrihi. Ya ikhwani fiddin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seorang muslim terhadap Rabbnya radin bi qada'illahi wa qadarihi. Menerima qada takdir Allah Subhanahu wa taala. Wal muslim as-sadiq radin dauman bi qada'illahi wa qadarihi yada'u nasaba 'ainihi hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajaban li amril muslim inna amrahu kullahu khair in asabathu sarra syakara fakana khairul lah wa in asabathu dharra sabara fakana khairul lah.
Seorang muslim yang sejati itu selalu menerima ketentuan ya takdir Allah Subhanahu wa taala yang berlaku padanya. Dia selalu ingat terhadap sabda ya hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi matanya itu ya, selalu ya berada dalam ya, petunjuk ya naungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis Rasulullah mengatakan ajaban, sungguh menakjubkan ya urusan seorang muslim. Inna amrahu kullahu khair. Semua urusannya adalah baik. In asabatus sarra syakar. Kalau dia diberikan kesenangan, takdirnya baik, syakar, dia bersyukur. Fakana khairallah, maka itu baik baginya. Wa in asabatud darra, kalau takdirnya buruk, dia mendapatkan yang musibah. Ya, lockdown, ya, Covid. Semua bisnisnya tersendat misalkan. Sabara, fakana khairallah. Dia bersabar, maka itu pun baik baginya. Jadi dalam hal takdir ini seorang muslim berputar pada dua hal ini. Ketika takdir itu baik, maka dia bersyukur, itu merupakan amalan pahala bagi. Sebaliknya ketika takdirnya itu ya, mungkin tidak sesuai dengan kenyataannya, keinginannya, sabar, dia bersabar, maka khairullah, ya, maka itu juga baik baginya. Dzalika anna al-muslim as-shadiq ya'taqidu fi a'maqi anna al-iman bil qada wal qadari ruknun min arkanil iman. Mengapa ya? Karena seorang muslim ya, muslim sejati yakin dalam lubuk hatinya yang paling dalam bahwasanya keimanan terhadap takdir, ketentuan dan takdir Allah ruknun min arkanil iman. Dia salah satu rukun iman. Jadi kalau tidak beriman kepada ini, ya tidak dianggap tidak beriman. Annama yusibu fi hadhil hayam ma kana liyukhtihu. Apa-apa yang akan menimpainya ya dicatat, ya. Dia sudah dicatat dalam ketentuan akan menimpanya, maka itu tidak akan meleset. Dalam hadis Arba'in An-Nawawiyah, hadis yang ke-19, itu yang disebutkan dalam hadis 19 Arba'in Nawawiyah disebutkan, artinya ma asabaka lam yakun yukhti. Ya, apa-apa yang memang seharusnya menimpa kita itu tidak akan meleset. Sebaliknya apa yang meleset itu tidak akan ya menimpa kita. Jadi sekiranya jin, manusia dari pertama dan terakhir semuanya berkumpul untuk memberikan manfaat kepada kita, maka itu tidak akan terjadi ya, kecuali ya apa yang Allah Subhanahu wa taala yang telah tetapkan ya, untuk kita. Rufiatil aqlam wa jaffatis suf. Ya, telah diangkat pena dan mengeringnya tinta. Artinya ini sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka dalam hal ini maka ya wa min huna kana amru kullu khair. Maka dari sini ya ketika orang yang meyakini hal ini ya semua ketetapan yang Allah Subhanahu wa taala adalah baik, itu yang terbaik bagi kita. Ya, karena terkadang kita ya tertipu ini. Kita sedikit ya dalam surah Al-Insan itu ya disebutkan fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'ama fa yaqulu rabbi akraman wa amma idza mabtalahu faqadara 'alaihi rizqa fa yaqulu rabbi ahan. Ya, tidak sedikit dari kita ya, ketika yang mungkin dilapangkan rezekinya ya, mengatakan ya Allah lagi memuliakan, tapi ketika dia diuji ya, mungkin rezekinya ya lagi tersendat, terbatas. Ahanan, ya Allah menghinakanku. Kalla, sekali-kali tidak. Jadi kebaikan
kenikmatan atau keburukan, itu semua adalah yang bagian daripada ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tinggal bagaimana kita yang menyikapi. Apakah kita termasuk orang yang bersyukur ketika mendapatkan nikmat, ataukah sebaliknya ketika ditakdirkan buruk, yang musibah, ya kita termasuk orang-orang yang bersabar ataukah orang-orang yang malah yang frustasi. Nauzubillahi min dzalik. Kalau kita ya betul-betul ya menyadari ini, ya maka kana amruhu kullu khairan. Maka segala ya urusan, ya setiap urusan kita ini akan baik semuanya. Kita akan tenang. Ya ikhwani fiddin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kemudian poin yang terakhir yang bisa kita sebutkan yang pada kesempatan malam ini adalah awwab. Ya. Seorang muslim terhadap Rabbnya yang berikutnya adalah awwab. Ya, awwab. Awwab ini at-taib, yaitu orang-orang yang kembali bertaubat ya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkadang ya jiwa kita ini qad taghsha nafsal mu'min atharat min ghaflah. Ya, terkadang jiwa seorang mukmin terkena ya sifat lalai. Ya, karena kita sadari ya fa'alhama fujura wa taqwa. Ya, pada diri kita ini ada sifat-sifat ketakwaan, ada sifat-sifat fujur. Ya, sehingga ya, terkadang ya, kita tidak sadar keluar dari rel, keluar dari aturan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yaqa fi taqsir, ya, kita terjatuh dalam kealpaan. La yaliqu bil mu'min al-basir al-muti' al-khabis al-khashi' walakinnahu sur'ana ma yatadakkar wa yatanabbah wa yantaqid min ghaflatihi wa yankhaliq min zallati wa yastaghfir min taqsir. Jadi seorang muslim ya, yang cerdas ketika dia terjatuh pada satu kesalahan, yang satu dosa yang melanggar ketetapan batasan-batasan Allah, maka seorang muslim yang cerdas dia akan segera ingat, sadar dari kealpaannya, berupaya meninggalkan kesalahan, memohon ampun, wa yastaghfir min taqsirihi, memohon yang beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya'ubu ila hima rabbihil amin mukhbitan nadiman mustaghfiran. Dia kembali kepada Allah ya, perlindungannya Allah dengan penuh penyesalan dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innal ladzina taqaw idza massahum ta'ifun minasy syaitani tadzakkaru fa idahum mubsirun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa bila mereka ditimpa waswas, idza massahum ta'ifun minasyaitan, ya, ditimpa waswas dari syaitan, tadzakkaru, maka ia segera mengingat. Ya, dia seketika itu ingat kepada Allah, fa idzahum mubsirun, maka ketika itu juga mereka melihat ya, kesalahan-kesalahan. Ya, dari ayat ini ya jelas artinya orang bertakwa itu ya, bukanlah orang yang suci dari dosa. Jadi orang bertakwa ya mereka manusia terjatuh ya mengikuti waswas ya godaan syaitan ya, namun ya mereka segera mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan segera tersadar yang melihat ya, kesalahan-kesalahan yang ada. Fal ghaflatu la tarimu ala qalbin. Ya, kelalaian tidak hinggap pada hati yang dipenuhi
kecintaan, yang ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Walakinna turinu 'ala al-qulub allati a'radat an amri wa hudah. Akan tetapi ia hinggap di hati yang berpaling dari perintah dan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Hati seorang muslim yang sejati selalu terbuka untuk istighfar, taubat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Qalbul muslim as-shadiq mutafattahun dauman ila al-istighfar wat taubati wal inabah. Ya. Seorang muslim yang sejati hatinya selalu terbuka ya untuk istighfar, ya taubat, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ikhwani, kemudian ya, berupaya untuk ya, menggantikan ya, dengan yang ketaatan-ketaatan. Sebagaimana dalam hadis, ittaqillah haitsuma kunta wa atbis sayyi'atal hasanata tamha. Ya, dalam hadis ya perintah ya untuk bertakwa kepada Allah ya dimanapun dan kapanpun. Kemudian setelah itu ya Rasulullah berwasiat wadbil hasanata tamha. Iringilah keburukan itu dengan kebaikan. Artinya bagaimanapun ya kita ya berupaya untuk taat ya bertakwa kepada Allah yang menjalankan perintahnya, yang namanya manusia tetap terjatuh pada kesalahan kehilapan. Maka pada saat itu wadbi sayyi'atal hasanata tamma, iringi ya keburukan dengan yang kebaikan, ya, kita harapkan itu akan menghapus dosa dan kesalahan kita. Wallahu ta'ala alam. Ya ini 5 poin yang kita sebutkan yang berkaitan al-muslim ma'a rabbih. Bagaimana seorang mukmin terhadap Tuhannya, terhadap Rabbnya. Yang pertama adalah mukminun yaqidun. Ya, seorang mukmin yang sadar. Ya, sadar ya, matanya ya tidak hanya sebatas terbuka ya, tetapi dia bisa mengambil ibrah ya, pelajaran ya dari ciptaan-ciptaan Allah yang menjadikan dia takut ya, berzikir mengingat Allah Subhanahu. Kemudian yang kedua adalah muti'u amra rabbih. Dia senantiasa taat kepada perintah yang Allah dan tentunya juga yang perintah yang Rasul. Kemudian yang ketiga adalah yash'uru bimas'uliyatihi an ra'iyatihi. Dia merasakan ya, tanggung jawab ya terhadap ya umat, tanggung jawab ya bahwasanya dia itu sebagai pemimpin yang akan dimintai pertanggungjawaban yang telah ya. Kemudian radin bi qada'illahi wa qadarihi, ridha terhadap ketentuan dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ketika mendapatkan nikmat dia bersyukur, ketika mendapatkan musibah dia bersabar. Kemudian yang terakhir adalah awwab. Dia senantiasa ya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala ketika dia terjatuh pada ya, kubangan dosa. Dia segera bangkit, istighfar, yang melakukan kebaikan-kebaikan. Yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni ya kesalahan-kesalahan dengan ketaatan-ketaatan yang kita lakukan. Apa yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang keliru datangnya dari pribadi kami. Ya, semoga ya Allah Subhanahu wa taala membimbing kita ya, benar-benar ya kita menjadi yang mukmin yang sejati. Ya, yang betul-betul ya bisa menunaikan ya, hak-hak Allah Subhanahu wa taala atas diri kita. Saya kembalikan kepada moderator. Allah taala. Baik, alhamdulillah kami ucapkan syukran jazakallahu khairan kepada pemateri. Untuk selanjutnya masih ada waktu sekitar 5-7 menit. Mungkin bagi yang ingin bertanya silahkan melambaikan tangan, kita buka 1 atau 2 pertanyaan. Silahkan yang ingin bertanya melambaikan tangan atau dihidupkan audionya. Baik,
gimana? Saya rasa sudah pada paham dan tidak ada yang bertanya juga. Masih ada waktu sedikit lagi. Silakan yang ingin bertanya. Pertemuan depan insya Allah kalau nanti ada pertanyaan kuis ya, yang bisa menjawab ya, akan mendapatkan hadiah insya Allah. Alhamdulillah. Baik, saya rasa sudah cukup karena waktu juga sudah menunjukkan pukul 21 waktu Indonesia Barat. Terima kasih kepada pemateri atas materinya yang Masya Allah cukup jelas. Kemudian saya ucapkan terima kasih juga untuk para pendengar yang setia mendengarkan dari awal hingga akhir. Marilah kita tutup acara ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.